In progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Muhammad Fadlur Rahman dari MPAI kelas A dengan NIM 50223011 akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Analisis Kebijakan Pendidikan Agama Islam pada Masa Orde Baru. Saya akan memulai presentasinya. Kebijakan Umum Pendidikan Agama Islam. Pendidikan agama Islam memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan moral masyarakat Indonesia. Pada masa Orde Baru, kebijakan pendidikan agama Islam mengalami perubahan signifikan. Sejalan dengan upaya pemerintah untuk menciptakan stabilitas politik, modernisasi, dan pembangunan nasional, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional mewajibkan pendidikan agama Islam diajarkan di semua jenjang pendidikan formal. Jadi di masa Orde Baru ini, eh, pendidikan agama Islam diajarkan di semua jenjang pendidikan formal. Berbeda dengan pada masa Orde Lama. Di masa Orde Lama itu hanya sebagai materi pelengkap saja, tidak dijadikan syarat eh, untuk kenaikan kelas di semua jenjang pendidikan formal. Untuk karakteristik kebijakan pendidikan agama Islam pada masa Orde Baru, yaitu yang pertama, adanya integrasi pendidikan agama dalam kurikulum nasional. Jadi pendidikan agama di masa Orde Baru sudah mulai diakui dalam kurikulum nasional. Kemudian adanya peningkatan peran madrasah, kebijakan depolitisasi dari kontrol ideologi, pendekatan pembangunan dan modernisasi, peningkatan kesejahteraan guru agama, konsolidasi melalui lembaga-lembaga Islam, sentralisasi kebijakan, dan yang terakhir penekanan pada modernisasi Islam. Jadi di masa Orde Baru ini penekanan pada modernisasi Islam. Jadi kayak Islam-Islam radikal itu mulai digencet, jadi mulai dikurangi. Di masa Orde Baru ini kan presidennya Pak Soeharto, Pak Soeharto almarhum. Jadi pernah ada yang namanya asas tunggal atau semua organisasi ataupun lembaga itu harus berasaskan tunggal atau asas Pancasila. Seperti itu. Kemudian analisis formulasi kebijakan pendidikan agama Islam pada masa Orde Baru. Beberapa kebijakan strategis yang mencirikan formulasi pendidikan agama Islam pada masa Orde Baru, yaitu pertama pendidikan agama wajib di semua jenjang pendidikan, seperti yang saya jelaskan di karakteristik sebelumnya. Kemudian integrasi madrasah ke sistem pendidikan nasional, jadi madrasah sudah mulai diakui ya, sudah setara yang MI setara dengan SD, MTS setara dengan SMP, MA setara dengan MA, seperti itu. Kemudian pengembangan perguruan tinggi Islam negeri atau PTKIN. Pendidikan agama sebagai alat stabilitas politik, pelatih dan sertifikasi guru agama. Nah, di sini mulai ada yang namanya sertifikasi atau pengangkatan guru agama sebagai pegawai negeri sipil. Yang terakhir kerjasama dengan organisasi Islam. Kemudian saya akan membahas analisis implementasi kebijakan pendidikan agama Islam. Implementasi kebijakan pendidikan agama Islam pada masa Orde Baru memiliki karakteristik yang kental dengan sentralisasi dan kontrol ketat oleh pemerintah. Kebijakan yang diterapkan mencakup penetapan pendidikan agama sebagai mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah umum, pengawasan ketat terhadap kurikulum madrasah, dan upaya mengintegrasikan pesantren ke dalam sistem pendidikan nasional.
Pemerintah juga memperkenalkan kebijakan wajib belajar 9 tahun yang bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan dasar bagi seluruh masyarakat Indonesia. Jadi 9 tahun itu SD 6 tahun, kemudian 3 tahun SMP. Seperti itu. Itu sudah mulai diwajibkan di masa Orde Baru. Walaupun sekarang harus 12 tahun. Seperti itu ya, karena beda kebijakan dan selalu ada perubahan ke arah yang lebih baik. Seperti itu. Kebijakan ini berdampak positif pada peningkatan partisipasi siswa di sekolah-sekolah umum maupun madrasah. Namun akses terhadap pendidikan Islam masih terbatas di beberapa wilayah, terutama di daerah pedesaan yang infrastrukturnya kurang memadai. Sekarang pun masih banyak di wilayah-wilayah tertentu yang masih kurang memadai infrastrukturnya. Seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan analisis, monitoring, dan evaluasi kebijakan pendidikan agama Islam. Monitoring dan evaluasi kebijakan pendidikan agama Islam pada masa Orde Baru menunjukkan adanya kemajuan signifikan dalam hal integrasi pendidikan agama ke dalam sistem pendidikan nasional. Namun berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur masih menjadi kendala utama. Pemerintah Orde Baru berusaha meningkatkan kualitas tenaga pendidik melalui program pelatihan dan sertifikasi guru-guru madrasah dan sekolah umum. Infrastruktur menjadi salah satu fokus evaluasi pemerintah selama era Orde Baru. Banyak madrasah dan pesantren yang menerima bantuan dari pemerintah untuk meningkatkan fasilitas fisik mereka meskipun masih ada ketimpangan antara sekolah-sekolah di perkotaan dan pedesaan. Jadi di masa Orde Baru ini dibanding masa Orde sebelumnya yaitu Orde Lama, di masa Orde Baru ini pendidikan agama lebih diperhatikan lagi. Guru-guru mulai dikasih pelatihan, disertifikasi, kemudian infrastruktur seperti madrasah atau pesantren banyak menerima bantuan. Apalagi dulu kan zamannya Soeharto itu banyak dibangun sekolah-sekolah pembangunan, makanya disebutnya Bapak Pembangunan kan, masjid-masjid seperti itu. Jadi kita harus bersyukur karena di masa Orde Baru pendidikan agama sudah mulai diperhatikan. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang dampak kebijakan pendidikan agama Islam pada masa Orde Baru. Kebijakan pendidikan agama Islam pada masa Orde Baru memiliki dampak yang beragam. Di satu sisi terjadi peningkatan akses terhadap pendidikan agama melalui madrasah dan pesantren, namun di sisi lain kontrol ketat pemerintah terhadap lembaga-lembaga tersebut membatasi ruang gerak untuk inovasi dan pengembangan kurikulum yang lebih inklusif serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat Muslim Indonesia. Karena pemerintahan waktu itu dipegang oleh Bapak Soeharto, kemudian Bapak Soeharto juga tidak mau yang namanya Islam radikal yang akan menggeser ideologi Pancasila dari Indonesia, maka semua lembaga-lembaga pendidikan agama di Indonesia itu dibatasi ruang geraknya, dikontrol dari pusat, tidak bisa sebebas-bebasnya. Dan menurut saya itu bagus-bagus saja karena ideologi Pancasila juga sebenarnya sudah mengandung nilai-nilai Islam. Untuk apa kan dirubah seperti itu? Jadi baguslah ada peran dari pemerintah seperti itu. Yang penting untuk hal-hal krusial seperti akidah, syariat segala macam itu tidak dibatasi. Maka nggak apa-apa sebenarnya. Kemudian secara keseluruhan implementasi kebijakan pendidikan agama Islam pada masa Orde Baru memberikan dampak yang beragam. Di satu sisi terjadi peningkatan akses terhadap pendidikan agama melalui madrasah dan pesantren, namun di sisi lain kontrol ketat pemerintah terhadap lembaga-lembaga tersebut membatasi ruang gerak untuk inovasi dan pengembangan kurikulum yang lebih inklusif serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat Muslim Indonesia. Ya, jadi seperti itu. Cuman untuk sekarang saya lihat kayaknya lembaga-lembaga pendidikan Islam sudah mulai banyak yang berevolusi, berinovasi, dan sudah tidak ada lagi yang namanya asas tunggal seperti itu. Jadi lembaga-lembaga pendidikan Islam sudah mulai menunjukkan taringnya, sudah menunjukkan kreativitasnya. Semoga dengan adanya kreativitas inovasi dari lembaga-lembaga pendidikan Islam tersebut bisa memajukan Islam dan Indonesia terutama. Jadi tetap hubul waton minal iman dimanapun kita berada, di bidang manapun kita menempatkan posisi kita, jangan lupa negara kita, jangan lupa agama Islam. Indonesia, NKRI, harga mati.
Demikian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.